Kan juga orang ini nganggo helikopter. Betul, gitu Pak. Saya ingat itu. Ini mau raja mau Pak Lurah ngono. Terus rak kuat nih. Kedua, kalau pesennya kados menekankan aja kados ngendikane Pak Lurah wau. Jenengan itu punya kekuatan di masyarakat. Yang saya tanyakan, jenengan itu kompak ora saiki. Satu kompak ora, loro dipercaya oleh masyarakat dan bisa dipercaya enggak? Arep dipercaya ning wong ora dipercaya kan ada juga. Iya. Jenengan ini punya kekuatan asalkan satu kompak, terus ning masyarakat itu bisa dipercaya. Bukan dipercaya, Prof. Ning bisa dipercaya. Nek bisa dipercaya mesti diikuti. Ning kira-kira yo ngejak yo padha karo wau sing disebut. Oh, lek bupatine ternyata lebih parah sama bupati. Ya jalan. Kan ngoten iku. Bupatine duwe milik jenengan ternyata lebih ya ora laku. Wis ra jabatan duwe milik ngono kira-kira ngono. Jadi kita tidak bisa menafik lah siapapun itu, apalagi yang mempunyai orang yang mempunyai jabatan itu pasti ada milik ya. Tapi lepas dari itu bisa nganggo kemanusiaan kok ora. Ya, maksudnya saya yakin apa meneh kelas Pak Bupati, ora mungkin mesti milik. Ya, itu loh Pak. Jadi cerita sedikit itu gini, sebelum Pak Lurah kayak gini itu toh dulu. Sebenarnya saudaranya keluarganya Pak Lurah ini itu kan teman saya dekat, Pak Jainu. Sampai saya kayak gini, kayak drama itu ya. Pak Lurah itu presentasi di depan menteri-menteri, ada Pak Jainu. Pak Jainu kebetulan yang bikinkan presentasinya juga saya itu. Begitu Pak dua orang nih, beliau Pak Lurah ini presentasi, Pak Jainu presentasi, saya mendekati mereka. Itu tingkat nasional waktu di Jogja itu. Apa kata mereka? Itu dari BPUD 4 kabupaten itu ngomong soal relokasi waktu itu. Dia itu ngomong gini loh, yang dari Jakarta itu Pak. Dari banyak presentasi yang dari pemerintah, dari ini yang berkualitas itu cuma Pak Jainu sama Pak Suroto. Serius Pak kayak gitu. Kenapa? Ono pertanyaannya, ono jawabannya, ono masalah diceritake komplit. Dan apa ono nih? Karena kepentingannya yo ngelindungi masyarakat. Bukan soal waku piye. Tapi di sana Pak, di Semeru itu Pak Lurah. Kalau saya nih karena memang provokasi penjenengan ini, misalkan ada pasir toh, sawah Pak, gitu, itu tingginya pasirnya saiki 6 meter. Omah yuk ke kulo ngomong ngalih Pak Pangat nih, Pak, omah ini ku ngeten Pak Lurah. Jadi dari Pak Pangat nih kok, terak jalan ke kuruk toh, terus pasirnya kan mlebu teng materialnya mboten ditokke. Di plester dempelnya diunggahke ngono. Dadi omahe rada dadi kendi. Kenging napa kula critake niki? Karena perhitungannya Pak Pangat ini juga pantas dicontoh misalnya karena jalan itu sekarang sudah dimulai, bawahnya di hotmix, atasnya itu akan dicor karena jalan nasional dan lebarnya 10 meter. Itu potensinya penjenengan itu cukup kompak karena ini pasir itu bukan di sungai Pak. Sebelum sungai itu masuk ke milik warga dulu, kekeh wae, ambil saja. Katakanlah gini, satu RT kompak, ini ora kompak loh, iya. Kompak, ora usah nganggo PT, mau tak keruk dhewe kok nganggo patul kok, misalnya gitu. Ora masalah, lo tak dol dhewe daripada harus ini. Ketika sudah masuk, butuh waktu banyak untuk masuk sungai Pak Lurah. Karena ini di lahannya masyarakat sendiri itu banyak. Ini sekarang sudah diorganisasi harusnya betul. Harap nek lewat PT, ya PT ini aku iki kita dulu gitu. PT harus orang tak PT kan naik kebun dewe misal kata oh jadi report deh. Enggak apa-apa, tapi itu karena itu sing biyen panen klopo, panen pari, saiki panen pasir. Dan jangan khawatir kudu mulih kok kena semangat. Penjenengan itu kalau pemulihannya dibanding kali tengah ini cepat penjenengan. Saya ceritakan gini, cepat naik kuat, dorongannya. Kalau penjalan nggak kuat nih, kali tengah dan sekitarnya yang di Pak Lurah ini di lahannya nggak, tadi sudah ceritakan apa? Pesirnya orang lah niki kebunnya jenengan 6 meter gitu, diiris-iris kan, jadi miliaran loh Pak. Kalau gini kasih oke. Ini pertanyaannya kompak betul.
Sing di depan tadi soal yang di depan tadi iso dipercaya apa ora. Kuwi kudu jenengan milih ora kudu wong iki. Panjenengan di rumah pasti punya ngene itu. Misalkan kira-kira panjenengan sendiri diragukan oleh masyarakatnya, pilih yang orang tidak diragukan masyarakat dan bisa dipercaya. Didukung orang-orang kayak gini. Karena kondisinya gini Pak Lurah, di sana itu yang punya PT sebelumnya itu Pak Lurahnya, keluarga Pak Lurahnya. Tetapi kan dulu dan itu perusahaan yang dulu. Ini sekarang bisa panjenengan kuatin ya wong Pak Lurah itu tadi kan ngendika to, ora iso didunke bupati, ning iso didunke masyarakat. Nek ora masyarakat. Jadi kekuatan ini panjenengan punya semua. Pasir jenengan kok aja gampang dikilek-kilek ya. Kalau di depan rumah itu mah dikelek ya, Pak. Padahal dulu kelek dan nengok kisah wong niku dalane gede lebih susah sini kok harus masuk sungai kok. Sana tinggal terdam itu nengok bokong ini diisi kok. Sing kudu dipertahankan itu. Karena saat ini jenengannya mau sibuk arep pemulihan. Wong sing arep milik ning jenengan saiki wis akeh kok. Sing bahas ngeten iki kumpul-kumpul piye didekku. Pak didekku pun akeh. Wong sing nginteni jenengan wis akeh mesti. Aku ora ngomong. Ampun akeh. Nek jenengan ora kompak nang masyarakat lemah. Saya ini setiap cerita soal wisata, soal ketangguhan masyarakat, soal kekompakan aku selalu mencontohkan di sini. Kalau Bang Brito cerita apa Pak? Tadi Pak Lurah ngendika, tidak semen sak we ora. Ning akhire luwih apik ta? Coba mereka gen kula sedhi contoh bantuan tak luwih elek. Nah, makanya unik. Itu. Nah, makanya kekuatan itu. Saya kira itu aja. Dari saya ini provokasi selanjutnya nanti bisa diceritakan tapi kalau langsung kan datang Pak Lurah, datang Pak Lurah matur nuwun. Lebih simpel lah. Kalau itu Pak Kiman sampaikan jenengan-jenengan mempunyai pasir tapi bukan di kali itu kan sebenarnya lebih mudah. Artinya gini, di tempat saya banyak seperti dulu. Sebelum kita ngurusi di kali, mereka manfaatkan yang di lahan. Karena itu salah satu sumber pemulihan warga masyarakat yang terdampak ataupun yang kena bencana. Nah, itu syaratnya apa? Minta info aja Pak ke kabupaten. Kalau misalkan syaratnya seperti apa, kan gitu. Kalau misalkan tidak ada syaratnya udah jalan, kita jual, kan gitu. Tapi kalau misalnya ada syaratnya harus ada izinnya, saya minta izin karena ini wilayah kita sendiri, kan gitu. Mudah kok sebenarnya. Nah, kalau yang kita bicarakan panjang lebar luas tadi kan dikali ya, karena itu miliknya negara kan gitu. Tapi kalau miliknya pribadi menurut saya lebih mudah. Dan kemarin saya malah mengeluarkan SK itu, SPK Pak, surat perintah kerja. Iya, di lahannya masing-masing kita kasih surat. Tanya dari Polres sudah ada SK-nya dari Pak Lurah, ya udah jalan. Gitu. Tapi kaitannya dengan yang dikali itu memang harus ke kabupaten. Nah, kabupaten seperti apa sarannya ya udah kita ikuti aja. Dan gitu. Jadi monggo kaitannya dengan ini sangat-sangat penting buat jenengan-jenengan karena ini untuk mengelola hak jenengan. Bukan hak siapa-siapa tapi hak jenengan yang harus dikelola sendiri berkaitan dengan itu. Dan gitu. Dan ini mending tol Jawa Timur itu sudah hampir merata ya. Kalau belum merata, wes nggo rebutan Pak, tinggal menyediakan tol. Gitu. Sudah sampai di sana itu Pak Lur. Setiap harinya keluar masuk mobil lebih 1.000. Sudah 1.000. Lebih. Oh, lebih. Sudah lebih ya? Kalau makanya Dan itu truk yang besar ya, bukan truk standar sini. Yes, Honda yang campur. Yang standar. Iya. Karena saya kasih kalau sekarang sudah Aturan-aturan itu ya adanya maju. di sana. Sudah ada. Iya. Sudah ada. Bagian hilir ada. Sudah. Kalau itu sudah, yang namanya bupati itu kan ngasih izin. Itu kan tidak sembarangan dicabut. Jadi kalau sudah ada izinnya kan jelas jalan kan. Nah, itu nanti kalau dengan komplain tidak disetujui oleh warga masyarakat, lari-larinya kan nanti harus PT UN kan gitu loh. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab bupati kan gitu loh. Nah, bupati ini itu nanti akan berpihak ke pengusaha atau ke warga masyarakat kan gitu. Tapi saya yakin berpihak akan ke masyarakat. Nah, masyarakat bupati ini akan menjadi Perkoro ada nih, Pak. apa? Perkoro. Iya. Yang namanya izin, Pak.
yang namanya izin kalau sudah turun, apalagi di pertambangan, sudah di PT gitu ya, itu kan tidak bisa sembarangan dicabut, kan gitu. Bupati nggak akan segampang itu mencabut izin. Kalau toh itu misal tidak disetujui oleh masyarakat. Cuman nanti ada pasti ada koordinasi. Nah, kalau masyarakat itu seperti apa toh? Mesti saja ngobrol seperti itu, Pak. Yang saya tanyakan gini, ini kan saya ini ada tambang yang punya izin. Terus tambang ini ada MOU dengan instansi yang ada. Sudah ada ikatan lain. Terus tambang ini melakukan hal-hal yang artinya merusak. Bahkan membuatkan hancur satu wilayah. Untuk mengatasi permasalahan ini bagaimana? Ini Pak, sebelum ada izin, kalau menurut saya sama ya, proses izin itu sama. Karena itu nasional. Itu kan ada dokumen yang harus diperhatikan. AMDAL ya. Di situ kan ada dokumen itu, jenengan minta aja dokumennya itu, Pak. Dipelajari bareng-bareng. Kalau di situ ada tambang yang lepas dari aturan yang ada, jenengan mempunyai hak untuk menuntut itu sampai ke pengadilan. Itu bisa. Nggak direspon itu. Ya udah, kalau direspon ya entek blokir Pak, serampung weh. Nah itu simpel. Tadi saya punya kawan adik. Tadi kan blokir. Lalu apa aku tutup nang dindi derek. Tutup aja ini simpel. Iya, kalau saya seperti itu. Jadi enak. Karena gini loh, kekompakan warga masyarakat itu penting. Jadi kalau misalkan kita sudah menyampaikan ke bapak kita dalam artian bupati tidak direspon, padahal itu menjadi hak warga masyarakat, ya udah kita blokir di situ. Nanti responnya seperti apa kalau sudah diblokir, kan gitu loh. Itu kalau kemarin kan biarpun di sini izinnya jenderal atau apa, kalau nggak mau kerjasama dengan masyarakat ya udah silakan diambil. Lah mau ngambil nggak helikopter silahkan. Jalan kita akan putus. Serampung Pak. Kita makan, orang makan bareng-bareng. Kan gitu. Tapi ojo nak mangan, gue mau mangan dewi, kancane kebutuhan mangan, kan gitu toh. Iya. Tapi teruk ini kan orang Malaysia. Apa? Teruk. Sebenarnya kalau kondisi seperti ini kan sebenarnya orang mapanin yang tinggi lah. DI itu kan terkenal jadi ini kota pelajar dan yang lain. Masuk ada demo-demo, nyatanya juga jalan kok, tidak ada masalah. Jalan demo biasa, karena kita menyampaikan aspirasi. Namun alhamdulillah pimpinan kita itu siap merespon lah kaitannya dengan aspirasi masyarakat, dan itu utamakan. Kalau tadi kita ngobrol kaitannya dengan lurah pengusahanya, itu tadi ganti lurah sudah tadi pengusaha. Tambah satu lagi, lurahnya kok relawan. Saya itu jadi nopo nggih nun sewu. Kita akhir-akhir ini memang itu dalam usaha. Namun demikian izin usaha kita bukan izin usaha tambang Pak, teman saya. Saya punya PT Pak sama. Tapi izin PT saya bukan tambang, saya sewa menyewa, kan gitu. Dan aku lagi duwe izin tambang ya digugu masyarakat. Lagi Pak Lurah ngomong ngopo wae serasa dadi gugu. Pak Lurah ini izin tambang kok. Iya, kalau saya izin saya bukan izin tambang. Cuman kalau di situ saya nyewake kan gitu Pak. Jadi kalau izin tambang biar orang-orang yang punya, kalau saya enggak. Seperti itu, Bapak-bapak. Monggo nanti yang belum puas silakan ditanyakan, enggak usah ragu-ragu. Mumpung kita ketemu Pak, karena kita mau perjalanan ke jenengan itu juga lama ya. Kemarin itu mau ke Lumajang juga ya luar biasa. Wes seneng bokong ngasih perih Pak, gimana? Seneng Lumajang. Iya, jam 4 sampai sini jam 2. Berangkat jam 4 sampai ini jam 2. Ya, monggo, ada lagi Bapak Ibu? Alit sambil monggo. Monggo lho. Alit monggo ingkang sampun pindah. Sarapan monggo pun. Dapat blokir tadi. Jadi loh, Bro. Itu Saya enggak coba. ini motivasi. Apalagi kan di tempat jenengan itu kan sudah apa ya, banyak orang. Yang saya tanyakan ada lagi. Ini sekarang masalah Semeru. Masyarakat Sumberwulu itu kan ibaratnya ayam ditinggal itu. Ya.
menggunakan pemerintah. Sekarang hitungannya itu repot proyek. Nah, ini banyak orang kan sedangkan tidak ada. Nah itu, sedangkan banyak yang tidak tersalur. Itu caranya bagaimana Pak? Apa kita harus memberontak ke kecamatan? Apa desanya kita pindah? Bagaimana itu? Jangan kecamatan Pak, langsung kabupaten saja. Gitu. Langsung kabupaten, jangan ke kecamatan. Kecamatan itu nanti juga cuman mau dinggono apa, ora kanggo Pak kecamatan. Iya, pokoknya kita kalau mempunyai niat pengen menyampaikan aspirasi ya usah tujuan langsung ke kabupaten aja. Nah, kalau seperti itu Musuh kalau dia. Dia nggak berani nemui. Kan repot. gitu. Ya udah. Tadi malam kan kami juga diskusi di masjid. Oh iya. Masjid. Tampaknya kalau dugaan saya, kita kok dulur-dulur Semeru ini urung-urung akses sing iso nang dhuwur kae jenengan Pak Sultan sudah punya akses langsung ke level setingkat atau bahkan di atas bupati. Nampaknya mereka untuk sampai ke sana aja tuh belum mampu ya aksesnya. Artinya jalur akses itu yang harus barangkali harus diupayakan supaya kalau kesimpulan sementara saya kalau bupati ini sangat cocok karena bupatinya diduga ada main gitu kan. Sehingga apa ya mestinya harus ada akses di atas bupati sehingga nanti bisa memberi peluang untuk meringankan beban. Ya. Saya jadi ingat kemarin di Facebook Kang Kiman, di Facebook kemarin itu Pak Lilik Kurniawan memberikan kesempatan untuk berbagi seperti ini di Lumajang. Saya sih saja Pak Lilik Kurniawan. Lilik Kurniawan itu Sestama, jadi sekretaris utama BNPB yang ada di Jakarta. Sekalian saja ditagih untuk bikin ketemuan masyarakat dengan pemerintah daerah terkait dengan apa sih yang diinginkan masyarakat terkait dengan pemulihan. Ya salah satu ini juga harus Nah kalau yang pusat yang bikin acara nggak mungkin bupatinya itu akan pergi. Jadi nanti mungkin bisa ditembusi Pak Lilik dulu. Ngobrol lah, kan enak toh dengan kita ngobrol dengan Pak Lilik Kurniawan untuk bikin ketemuan. Dan tanggal 10 RI 1 itu kan akan datang ke Lumajang ya. Jadi nanti juga pasti BNPB juga ada yang di sana 10 Maret. Nah nanti kan BNPB ada di sana. Kalau nanti bisa kontak-kontakan dengan Pak Lilik terus bikin sarasean perwakilan beberapa desa gitu kan, ngobrol dengan pemerintah dan sebagainya, itu memungkinkan saya rasa. Kemarin kan Pak Lilik ngupload yang kita di itu Pak Kolek, saya sudah ngomong kita diam aja pasti orang-orang Jakarta sudah betul nggak? Yang saya pertanyakan, itu udah terpantau. Ini saudara kan sudah kita memfasilitasi ya. Terus yang di bawah nanti apa untuk tekan-tekan untuk kalau ada katakan tadi apa agendanya yang perlu saya lakukan itu aja. Ya tadi yang saya rasa masukannya banyak ya. 1 kompak, 2 membuat rumusan ataupun teman-teman bikin oret-oret apa sih yang akan disampaikan gitu. Itu yang menjadi penting. Kalau bisa itu diserahkan gitu. Diungkapkan dan diserahkan sehingga itu menjadi poin-poin yang menjadi perhatian. Saya rasa selevel bupati gitu, ketika yang buat acara adalah nasional atau yang BNPB gitu, yuk bikin sarasean bareng antara kemasannya itu kan sarasean bareng 4 desa gitu yang terdampak Semeru belajar dari Merapi. Nanti ya Sukiman, Jainu gitu yang ditunjukkan Mas Iman, Jainu gitu kan, bisa Pak Deroto juga ikut gitu kan untuk memberikan pengalamannya di Merapi gitu. Dan itu otomatis mau tidak mau bupati pasti datang ketika yang bikin acara adalah
nasional. Nah itu memungkinkan. Tinggal nanti Mas Liman bisa menghubungi secara person ke Sestak Pak Lili Kurniawan untuk Pak bikin acara seperti ini, selesai itu. Siap 86 ya. Tapi teman-teman membuat konsep apa yang harus disampaikan. Bimbingannya ada. Loh, aku kan kayak Pak Proto mau di belakang saya. Orang-orang kalau orang-orang ini suruh gini ya bisa.